Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran Akidah Akhlak kelas 11 bab tokoh dan ajaran tasawuf bersama Timeline Guru. Untuk hari ini kita akan belajar mengenai salah satu kompetensi dasar, yakni kompetensi dasar 3.10, menganalisis definisi, tokoh utama dan inti ajaran tasawuf, Imam Junaid al-Baghdadi, Robiah al-Adawiyah, Imam al-Ghazali, dan Syekh Abdul Qadir al-Jailani. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama, diharapkan peserta didik dapat menjelaskan pengertian tasawuf. Kedua, diharapkan peserta didik dapat menguraikan biografi tokoh tasawuf Imam Junaid al-Baghdadi, Robiah al-Adawiyah, Imam al-Ghazali, dan Syekh Abdul Qadir al-Jailani. Ketiga, diharapkan peserta didik dapat merumuskan hasil analisis tentang inti ajaran tasawuf Imam Junaid al-Baghdadi, Robiah al-Adawiyah, Imam al-Ghazali, dan Syekh Abdul Qadir al-Jailani. Anak-anakku sekalian, tasawuf adalah ilmu untuk mengetahui bagaimana cara menyucikan jiwa, menjernihkan akhlak, membangun dohir dan batin, serta untuk memperoleh kebahagiaan yang abadi. Tasawuf pada awalnya merupakan gerakan zuhud dalam Islam, dan dalam perkembangannya melahirkan tradisi mistisme Islam. Belajar tasawuf yang sangat penting bagi umat Islam bukan pekerjaan yang mudah dilakukan. Ilmu tasawuf bukan hanya teori, melainkan juga praktik. Ajaran tasawuf yang murni dari ajaran Islam adalah pemikiran dan praktik tasawuf yang dihasilkan dari pemahaman terhadap Al-Quran dan Al-Hadis, bukan pemikiran bebas yang tidak bersumber dari keduanya. Ada banyak sekali tokoh-tokoh Islam yang lahir dari tasawuf. Nah, anak-anakku sekalian, dapatkah kalian menyebutkan tokoh tasawuf dalam Islam tersebut beserta inti ajarannya? Untuk dapat menjawab pertanyaan tersebut, mari kita amati dan perhatikan penjelasan berikut. Tokoh tasawuf dalam Islam yang pertama adalah Imam Junaid al-Baghdadi. Di kalangan dunia tasawuf, Imam Junaid al-Baghdadi dikenal sebagai bapak tasawuf modern. Ia adalah orang pertama yang melakukan islamisasi atas tasawuf dan memformulasikan tasawuf dari dasar-dasarnya yang otentik. Ia menjembatani antara teori tasawuf dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Imam Junaid al-Baghdadi memiliki nama lengkap Abu Qasim al-Junaid ibnu Muhammad ibnu Junaid al-Baghdadi. Beliau kemudian lebih populer dengan panggilan Imam Junaid al-Baghdadi. Beliau lahir di kota Nihawan, Persia, dan wafat pada 298 Hijriah. Dalam kehidupannya, Imam Junaid al-Baghdadi di samping sebagai seorang sufi juga dikenal sebagai seorang pedagang. Beliau meneruskan usaha ayahnya yaitu sebagai pedagang barang pecah belah di pasar tradisional. Walaupun diberi karunia harta yang banyak, gaya hidupnya jauh dari kemewahan. Sebagian besar kekayaannya disumbangkan kepada orang-orang sufi yang miskin atau digunakan untuk menjamu kawan-kawannya. Dia adalah sufi yang zuhud. Dia tidak menyenangi politik, apalagi terjun ke dunia tersebut. Dia hidup menyibukkan diri dengan memanjangkan sholat, memperbanyak puasa, dan sangat senang membaca Al-Quran. Adapun inti ajaran Imam Junaid al-Baghdadi adalah sebagai berikut. Yang pertama, seorang sufi harus meninggalkan kelakuan dan sifat-sifat yang buruk dan menjalankan budi pekerti yang baik. Kedua, memalingkan perhatian dari urusan duniawi kepada urusan ukhrawi. Dan ketiga, harus berpegang kepada tauhid, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesempurnanya. Imam Junaid al-Baghdadi membatasi jumlah muridnya, yaitu hanya terbatas 20 orang. Ia berusaha agar ajaran-ajarannya tidak sampai ke tangan orang awam, agar mereka tidak salah menafsirkannya.
Corak tasawuf yang dikembangkan oleh Imam Junaid al-Baghdadi ini menjadi rujukan bagi ajaran tasawuf di kemudian hari, sehingga muncul komunitas sufi yang mengambil sanad dari beliau. Di kalangan sufi, Imam Junaid al-Baghdadi dinilai sebagai guru awal dan mendapatkan gelar syekh atau penghulu kaum sufi. Adapun tokoh sufi dalam Islam berikutnya adalah Robiah al-Adawiyah. Dalam dunia tasawuf, Robiah al-Adawiyah dikenal sebagai ibu para sufi. Ia adalah seorang sufi wanita yang dikenal karena kesucian dan kecintaannya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Robiah al-Adawiyah memiliki nama lengkap Robiah binti Ismail al-Adawiyah al-Bashriyah al-Qaisiyah. Ia lahir pada tahun 95 Hijriah di perkampungan dekat kota Basrah, Irak. Ia dilahirkan dari keluarga yang sangat miskin dan merupakan anak keempat dari 4 bersaudara, sehingga ia dinamakan Robiah yang berarti anak keempat. Ia wafat di kota Basrah pada tahun 185 Hijriah. Robiah al-Adawiyah memiliki corak tasawuf yang unik dan berbeda dengan para sufi pendahulunya. Inti ajaran tasawuf Robiah al-Adawiyah terfokus pada konsepnya tentang mahabbatullah atau cinta Allah. Ia mengungkapkan perasaannya tentang cinta ilahi dengan 2 corak cinta, yaitu cinta karena diriku dan cinta karena dirimu. Cinta karena diriku berpijak kepada diri seorang hamba yang jatuh cinta dan senantiasa terpaut dengan Tuhannya. Pada tahapan ini, seorang hamba berusaha untuk dekat kepada Allah dengan menunjukkan kepatuhannya dan membenci sikap melawan kepadanya. Dengan ketaatan dan kepatuhan yang luar biasa, maka seorang hamba akan berhasil menjadi kekasihnya. Keberhasilan menjadi kekasih Allah membawanya kepada pengalaman merasakan cinta yang kedua, yaitu cinta karena dirimu. Pada tahapan ini, Robiah al-Adawiyah mengalami kasyaf, yaitu keterbukaan tabir yang selama ini menghalangi hamba dengan Tuhan, yaitu pengalaman menyaksikan keagungan Allah melalui basyirah atau mata hati sehingga ia mencapai ma'rifat. Tasawuf yang diamalkan oleh Robiah al-Adawiyah termasuk tasawuf irfani. Konsep tasawuf mahabbah yang diajarkan oleh Robiah al-Adawiyah merupakan perwujudan rasa tulus dan ikhlas dengan cinta tanpa adanya permintaan ganti dari Allah. Ajaran-ajaran Robiah tentang tasawuf dan sumbangannya terhadap perkembangan tasawuf dapat dikatakan sangat besar. Sebagai seorang guru dan penuntun kehidupan sufi, Robiah al-Adawiyah banyak dijadikan panutan oleh para sufi sesudahnya, dan puisi cintanya juga sering dirujuk oleh para sufi lainnya. Adapun tokoh tasawuf dalam Islam berikutnya adalah Imam Al-Ghazali. Di kalangan ulama Islam, Imam Al-Ghazali dikenal sebagai Hujjatul Islam, artinya pembela Islam. Istilah Hujjatul Islam di kalangan ulama Islam diberikan kepada Imam Al-Ghazali karena ia berjasa mempertahankan prinsip-prinsip kebenaran Islam dengan argumen yang sulit dipatahkan oleh lawan. Imam Al-Ghazali memiliki nama lengkap Abu Hamid Muhammad bin Muhammad ibnu Muhammad Al-Ghazali. Beliau lahir di kota Tus, Khurasan pada tahun 450 Hijriah. Beliau adalah penulis yang sangat produktif, tidak kurang dari 457 kitab telah ditulisnya. Di antara karya Imam Al-Ghazali yang monumental adalah kitab Ihya Ulumuddin, artinya menghidupkan kembali ilmu-ilmu agama. Beliau wafat di kota Tus pada hari Senin tanggal 14 Jumadil Akhir tahun 505 Hijriah dan dikuburkan di pekuburan At-Tabaron. Adapun inti ajaran tasawuf Imam Al-Ghazali adalah sebagai berikut. Yang pertama,
Tasawuf yang diamalkan oleh Imam Al-Ghazali termasuk tasawuf ahlaki, yaitu tasawuf yang mengedepankan kepada perbaikan budi pekerti atau moral. Kedua, ada 8 makom dalam sufi, yaitu taubat, sabar, syukur, berharap, takut, zuhud, tawakal, dan cinta atau mahabbah. Ketiga, untuk melewati setiap tahapan, seorang sufi harus melakukan riyadoh dan mujahadah. Adapun yang dinamakan riyadoh atau latihan kerohanian adalah pembinaan diri dengan suatu perbuatan yang pada awalnya menjadi beban dan pada akhirnya menjadi tabiat atau karakter. Adapun mujahadah adalah perjuangan melawan tarikan hawa nafsu. Adapun tokoh tasawuf dalam Islam berikutnya adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Di kalangan dunia tasawuf, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dijuluki Sultan Al-Aulia atau rajanya para wali. Kedudukan yang mulia ini dicapainya karena akhlak yang terpuji, ahwal, dan karomah yang dimilikinya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dilahirkan pada pertengahan bulan Ramadan tahun 471 Hijriah di Kampung Jilan. Ibunya adalah Fatimah binti Abu Abdillah As-Sumai, seorang ibu yang banyak memiliki karomah dan ahwal. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mulai belajar sejak usia dini dengan mempelajari Al-Quran, hadis, bahasa, dan sastra. Latar belakang pendidikannya yang sistematis mengantarkannya ke posisi yang tinggi. Ia mumpuni dalam ilmu akidah, syariah, tarekat, bahasa, dan sastra. Ia menjadi tokoh utama dalam mazhab Hambali, sehingga menjadi rujukan dalam mazhab ini. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani termasuk penulis yang produktif. Di antara kitab karangannya adalah Aurad Al-Jilani. Selama 40 tahun, ia menyampaikan nasihat-nasihatnya di madrasah miliknya. Beliau tidak menyisakan waktu kecuali diwakafkan untuk ilmu dan bersungguh-sungguh dalam mengajar, memberi fatwa, arahan, nasihat, petunjuk kepada murid-muridnya. Adapun inti ajaran tasawuf Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah sebagai berikut. Yang pertama, tasawuf yang diamalkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani termasuk tasawuf ahlaki, yaitu tasawuf yang berorientasi kepada perbaikan akhlak, mencari hakikat kebenaran, dan mewujudkan manusia yang dapat mencapai makom makrifat kepada Allah. Kedua, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani melihat ajaran Islam dari dua sisi, yaitu lahir dan batin. Lahir artinya aspek formal ajaran fikih, sementara yang dimaksud ajaran batin adalah tasawuf. Beliau mengamalkan ajaran Islam dari dua aspek tersebut. Mengamalkan ajaran agama tidak hanya dari sisi fikih saja, sebab fikih baru mengandung aspek pengamalan formal ajaran Islam yang seringkali tidak menyentuh atas dasar ajaran Islam yang sangat mendalam, sehingga dibutuhkan pengamalan agama secara mendalam atau substantif, yaitu dengan pengamalan tasawuf. Baiklah anak-anak, mudah-mudahan materi ini dapat menambah hasanah keilmuan kalian terkait tokoh dan ajaran tasawuf. Sekian, syukron kasiron. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.